Adapun sapi ataupun kambing dibaringkan saat disembelih dan disunnahkan untuk menghadapkan sembelihan tersebut ke arah kiblat. Jadi hewan sembelihan itu disunnahkan menghadap ke arah kiblat. Di sini ada satu mas'alatun fil fiqhi, ya. Kalau di beberapa tempat itu hewannya terlalu banyak, ada yang mereka sembelih pakai mesin, ya, sudah tidak lagi secara manual dilakukan oleh manusia. Nah, ini hukumnya bagaimana? Misalnya ada kasus semacam itu, ada metode namanya stunning, ya. Jadi mereka ngasih bius dulu, karena jumlah nih ayam, atau kita berbicara secara umum, ya, proses penyembelihan secara syar'i. Ayamnya banyak, kambingnya banyak. Nah, mereka bius dulu. Sudah pingsan semua nih, ayam dan kambingnya sudah pingsan. Kemudian mereka kaitkan di satu alat mesin, jalan di mesin secara otomatis. Kemudian ada alat potong, tapi potongnya di leher. Dalam waktu singkat sudah banyak yang disembelih. Nah, ini bagaimana dalam pandangan hukum Islam? Kami baca di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahab Az-Zuhaili, juga di dalam kitab Fathul Wahhab, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, mereka mengatakan hukumnya sah dengan beberapa catatan. Hukum dasarnya sah dengan beberapa catatan. Yang pertama, ketika dibius memang kondisinya pingsan, bukan sampai mati. Makanya harus diriset, dan memang sudah diriset itu. Diriset, ada beberapa restoran yang terkenal. Mungkin kita kalau di sini masih muda, tapi kalau saudara kita yang muslim tinggal di luar negeri, misalnya di Australia, itu kan mereka memperkerjakan orang muslim untuk hewan potong yang halal, tapi menggunakan mesin, karena begitu banyak hewan tersebut yang disembelih dan dimasukkan, didistribusikan ke restoran-restoran. Maka hukum ini halal, sudah diteliti, itu hanya membuat hewannya pingsan, tidak sampai mati. Dan di kitabnya Dr. Wahab Az-Zuhaili mengatakan kalau fungsinya id'af, melemahkan hewan tersebut, tidak sampai membuat dia mati. Kalau dia mati jadi bangkai, karena matinya tidak melalui proses sembelihan secara syar'i. Tapi kalau hanya pingsan kemudian nanti disembelih secara syar'i, maka hukumnya boleh. Itu catatan yang pertama. Jadi dia hanya pingsan, tidak sampai mati. Catatan yang kedua, mereka kan gunakan tombol di situ. Tekan satu tombol baru secara otomat mesin itu dia beroperasi. Nah, yang menekan tombol itu harus orang muslim. Karena syarat sahnya sembelihan itu harus muslim. Jadi sunnahnya bagaimana? Ya, ketika ditekan itu tombol dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Secara otomat jalan. Tidak perlu lagi setiap hewan dia baca. Oh, itu kalau ada 1000 atau 2000 ayam, setiap satu Bismillahirrahmanirrahim, itu akan dia duduk di situ dari pagi sampai malam. Belum tambah kambing, tambah sapi. Sekali saja Bismillahirrahmanirrahim. Kaunuhu muslimah atau ayyakuna muslimah. Dia seorang muslim. Dia tekan tombol mesin itu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali baca, otomat itu dia jalan, mesin dipotong, sah. Asal catatan lagi nih, asalkan mesinnya itu jalan terus. Kalau ada berhenti, jeda waktu yang cukup lama, dia harus tekan tombol lagi, baca lagi Bismillah. Paham ya? Nah, ini para fuqaha kontemporer bahas masalah itu. Ya. Catatan yang ketiga, jadi yang nekan tombol sadar
Tekan tombol itu sadar bahwa ini lagi proses menyembelih. Sunnah dia baca basmalah. Ini baca basmalah ada dua gaul, sebagian mengatakan wajib dalam kitab Fathul Qorib. Sekalipun dia muslim, ada pendapat pertama mengatakan wajib, pendapat kedua kalau dia muslim basmalahnya sunnah saja, yang penting dia muslim. Nah, kalau ada dua pilihan kita ambil yang hati-hati saja, baca basmalah. Maksudnya yang menekan tombol itu sadar, dia tekan tombol itu untuk menyembelih. Jangan sampai, mohon maaf, itu dibahas di dalam kitab Syekh Zakaria Al-Ansori. Jangan sampai yang tekan tombol itu gak sengaja, gak ada niat. Makanya di situ dilarang yang menyembelih orang yang buta. Karena kadang-kadang orang buta tidak sengaja, dia gak sengaja tertekan itu tombol tanpa ada niat menyembelih, ini dikatakan tidak sah. Jadi betul-betul sadar untuk menyembelih. Kemudian tentu yang usianya sudah haddul bulugh lebih afdol. Ada yang mengatakan haddut tamyiz. Yang nekan tombol itu karyawannya yang sudah balik. Karena yang anak-anak yang belum balik atau belum tamyiz, ada dua gaul juga, maka sembelihannya tidak sah. Atau yang menekan tombol tersebut orang non muslim, bukan orang Islam, maka dinyatakan sembelihannya tidak sah. Nah, itu masalah terkait dengan menyembelih hewan kurban.